Pemirsa, sidang paripurna DPR telah menetapkan susunan anggota panitia khusus Pelindo II. Berdasarkan informasi dan laporan yang diterima Komisi 3 DPR, telah terjadi dugaan sejumlah pelanggaran di Pelindo II, diantaranya penyimpangan dan penyelewengan dana, dugaan pencucian uang, masalah perpanjangan kontrak anak perusahaan dengan investor Hong Kong, hingga persoalan waktu bongkar muat atau dwelling time, serta urusan ketenagakerjaan. Siapa sesungguhnya yang ingin dibidik oleh Pansus Pelindo II jika memang sejumlah penyelewengan yang disangkakan terbukti terjadi? Mengapa hal tersebut bisa berlangsung demikian lama di lingkungan Pelindo II? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio anggota Pansus Pelindo II, Masinton Pasaribu, dan juga pengamat politik dari CSIS, J. Kristiadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Ya, selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, kami juga telah menghubungi Frederick Yunadi, kuasa hukum Dirut PT Pelindo II RJ Lino, namun yang bersangkutan tidak bersedia hadir. Dan kita akan langsung mulai perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Pak Masinton terlebih dahulu. Pansus sudah dibentuk, ini adalah pansus pertama untuk DPR periode 2014-2019. Apa yang jadi latar belakang? Kira-kira apa kewenangannya dan apa objektifnya, Pak Masinton? Pansus ini kan alat kelengkapan DPR. Sebagai alat kelengkapan, dia melaksanakan fungsi pengawasan DPR itu. Nah, Pansus ini dibentuk sesuai dengan mekanisme Undang-Undang MD 3, diputuskan dalam rapat paripurna, kemudian keanggotaannya pun diumumkan di paripurna. Nah, kemarin itu sudah diumumkan 30 nama-nama anggota Pansus, dan kemudian kami akan segera rapat untuk menentukan agenda nantinya. Okay. Nah, Pansus ini penting untuk mengurai dan mengungkap serta menata sistem tata kelola BUMN kita ke depan, khususnya di pelabuhan gitu ya. Nah, jadi Pansus ini kita letakkan ke sana, dan ini adalah bagian untuk membenahin sistem tadi itu. Nah, apakah ini membidik siapa-siapa? Saya rasa begini, bahwa lembaga DPR itu terlalu besar untuk membidik orang per orang. Okay. Nah, tetapi dalam sebuah kelembagaan BUMN atau kelembagaan apapun, di organisasi apapun, dia kan ada penanggung jawabnya, kan gitu ya. Nah, itu nanti penanggung jawabnya itu juga nanti kan diminta pertanggungjawaban. Okay. Karena apapun kan ini BUMN ya, bukan MN-nya itu kan milik negara, bukan milik pribadi. Oke, kalau kemudian ada yang membalikkan pernyataan ini dengan mempertanyakan sebenarnya kemana fungsi pengawasan DPR selama ini? Ini Pansus ini kemudian menjadi bukti bahwa jangan-jangan selama ini memang lengah DPR melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya. Enggak. Kenapa baru ketika polisi melakukan penyelidikan terhadap dwelling time, kemudian dengan sejumlah kasus lain di Pelindo, baru DPR muncul? DPR itu intensif melakukan fungsi pengawasan, rapat-rapat dengan mitra kerja di masing-masing komisi itu kan bagian dari melakukan fungsi pengawasan, baik itu ngomongin tentang budgetingnya maupun tentang pengawasan maupun membuat rancangan undang-undang. Nah, pengawasan itu melekat setiap saat dilakukan oleh DPR. Nah, rapat-rapat dengan mitra kerja itu bagian dari fungsi pengawasan tadi. Nah, selama ini sudah dibentuk panja-panja. Yeah. Panja-panja di beberapa komisi, iya. Baik itu kalau panja BUMN itu di Komisi 6. Iya. Panja tentang tol laut itu berkaitan dengan infrastruktur kelautan kita, kemaritiman kita itu, dan juga membahas tentang dwelling time itu di Komisi 5. Panja tentang ketenaga kerjaan berkaitan dengan laporan-laporan pekerja di pelabuhan itu ada di Komisi 9. Nah, panja penegakan hukum itu ada di Komisi 3. Jadi Pansus ini adalah gabungan dari panja-panja ini. Nah, gitu loh. Okay. Jadi kewenangannya, karena persoalan di Pelindo ini bukan hanya di satu sektor saja dia, atau hanya di satu komisi saja, tapi sudah lintas komisi. Makanya dibutuhkan Pansus. Pansus tadi itu. Okay. Oke, baik, saya ke Pak Kris. Pak Kris, Anda kalau melihatnya pembentukan Pansus Pelindo II ini, bisakah kemudian memang dipahami bahwa ini murni untuk mencari atau melakukan fungsi pengawasan, atau kemudian kalau orang-orang melihatnya itu ada kuat sekali unsur politisnya? Tapi kalau secara normatif yang dikatakan Mas Masinton itu benar ya, seperti itu, pansus normatifnya seperti itu. Iya.
Tapi sebetulnya dari perspektif yang lain, dari politik, ini sebetulnya menurut saya bagian daripada suatu serial opera yang namanya Raja Wali Ngepret itu sebetulnya. Ini bagian serpian daripada itu saja. Sebab apa? Sebab kalau saya baca di CNN Indonesia, waktu dengar pendapat tanggal 11 September 2015, itu yang ngomong Mas Luhut ini, dokumentasinya ada di CNN. Waktu dengar pendapat dengan saya kira kepolisian atau penegak hukum yang lain, dia mendengar bahwa sebetulnya kasus soal Pelindo II ini kasus yang merupakan persaingan kekuatan-kekuatan di dalam memanfaatkan pengelolaan negara ini. Karena di situ di belakang Pak Lino ini disebutkan secara eksplisit oleh Pak Luhut. Di situ ada Ibu Rini Sumarno, ada Pak Sufyan Jalil, ada Pak Yusuf Kalla dan lain sebagainya. Jadi itu mulai terbuka di media. Nah, tentu orang lalu menganalisa. Oh, kalau kemudian di pihak Pak Lino juga bisa telepon tokoh-tokoh besar seperti itu, lalu orang kemudian menganalisa siapa sih yang sekarang paling aktif untuk melakukan pansus, ya kan? Oh, ini ternyata ada rombongan partai-partai tertentu. Partainya Pak Masinton. Nah, ya seperti itu. Nah, tentu lalu orang benar apa tidak itu terserah saja. Tapi bahwa ada yang fakta ada kenyataan adalah bahwa ada analisa-analisa yang berkembang seperti itu. Bagi saya itu memang agak merugikan bagi masyarakat. Sebab begini, juga mengenai pansus. Saya cermati bahwa bahasa-bahasa penggunaan terminologi di politik di Indonesia ini, entah namanya pansus, entah demokrasi, pilkada serentak, ini hanya memang maknanya itu bisa kita cari di kamus, tetapi sebenarnya lebih melayani kekuasaan sebetulnya. Ya, kalau demokrasi, wah demokrasi sudahlah, ya demokrasi politik sudah bagus itu, loh, sudah bagus dalam taraf seperti apa, ya kan? Kan sebetulnya kalau demokrasi sekarang ini kan kita tahu semua bahwa demokrasi sekarang ini partai-partai pun masih berjuang untuk mendemokrasikan dirinya sendiri, berjuang ke sana. Dan kemudian juga misalnya hal-hal lain lah, apalagi pilkada serentak. Loh, apa hebatnya pilkada serentak kalau cuma seperti nonton bareng rame-rame? Tapi tidak ada intinya bisa meningkatkan mutu kualitas kepala daerah. Nah, jadi saya kira juga mudah-mudahan kita berharap pansus ini bisa membuat terang apa yang disampaikan Mas Masinton itu mungkin seperti apa penyimpangannya, karena seperti Pak Buas saya masih ingat dan ada di media, saya 1000% percaya ada tindak pidana di situ. Nah, kita buktikan saja. Nah, jangan sampai harapan saya bahwa yang namanya pansus hanya membenarkan apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes itu sudah ratusan tahun yang lalu, mengatakan bahwa sebetulnya di politik ini yang terjadi kenyataannya, yang menciptakan hukum itu bukan kebenaran, tetapi apa? Kekuasaan, otoritas. Dia katakan, otoritas, non veritas, facet, legem. Otoritas yang bikin kekuasaan, yang menciptakan undang-undang, bukan kebenaran. Nah, mudah-mudahan pansus yang diprakarsai oleh Mas Masinton betul-betul bisa membongkar itu dan bisa membantah apa yang dikatakan Thomas Hobbes 400-500 tahun yang lalu. Tidak benar seperti itu. Kita mencari kebenaran ini. Ya, Mas. Pak Kris, jadi kalau mungkin bisa saya tarik kesimpulan, jadi sebenarnya yang terjadi saat ini mungkin agak tertutup drama politiknya, tetapi sebenarnya fakta bahwa ada dugaan-dugaan itu tetap ada, begitu? Saya kira kalau kita melihat memetakan itu dan dengan segala macam berita yang mulai terbuka, ya tentu omongan Mas Luhut tentu mungkin bisa diperdebatkan. Tapi ada fakta omongan seperti itu dan direkam oleh media. Ada fakta omongan Pak Bareskrim waktu itu, Pak Buas mengatakan, saya yakin 1000%. Pasti ada terjadi tindak pidana di situ. Nah, pansus mudah-mudahan bisa membongkar itu. Ya, jangan sampai terjadi seperti pansus-pansus yang lain, pansus Senturi yang lain-lain yang akhirnya karena semua saling sandera karena masing-masing tahu mereka masing-masing berbuat apa, sehingga lah yang terjadi tadi itu bahwa otoritas yang menciptakan hukum, bukan kebenaran. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.